Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas sedikit banyak tentang perubahan dan pengembangan organisasi. Sebelum mengarah ke titik pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Iqbal Fikrianto, jurusan manajemen, salah satu mahasiswa dari kampus Universitas Islam Malang atau Unisma. Dan topik pembahasan saya kali ini mengenai tentang perubahan dan pengembangan sebuah organisasi menggunakan analisis TTSO atau singkatan dari tujuan, target, strategi, dan objek. Sebelum mengarah kepada poin-poin analisis, saya sedikit banyak menjelaskan faktor seperti apa yang terjadi pada perubahan dan pengembangan sebuah organisasi. Mungkin di situ ada 2 poin, dan yang pertama lingkungan yang bersifat dinamis, kompleks, dan terkadang tidak dapat diprediksikan membuat organisasi harus melakukan perubahan secara berkelanjutan. Dan yang kedua, faktor yang menyebabkan perubahan berasal dari dalam maupun dari luar organisasi, dan faktor tersebut mempunyai beberapa faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi tujuan, strategi, dan kebijakan organisasi, kegiatan, dan teknologi yang digunakan oleh sebuah organisasi tersebut. Dan untuk faktor eksternal meliputi politik, pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, dan teknologi. Di sini akan masuk pada poin pertama di dalam analisis yang saya pakai. Yang pertama yakni tujuan perubahan organisasi. Perubahan seperti apa yang dilakukan untuk mengatasi krisis yang akan dihadapi oleh organisasi? Krisis dalam organisasi biasanya terjadi disebabkan karena kurang adaptifnya organisasi menghadapi berbagai perubahan, baik perubahan individual jajaran organisasi, krisis internal organisasi, maupun krisis yang disebabkan oleh faktor eksternal di dalam organisasi itu. Dan pada dasarnya tujuan perubahan menurut Rifai pada tahun 2017 dikelompokkan menjadi 4 poin, yaitu yang pertama meningkatkan efektivitas organisasi, dan yang kedua meningkatkan kesejahteraan seluruh jajaran organisasi, yang ketiga berorientasi kepada masa depan, dan yang terakhir yang keempat mendekatkan diri pada pelanggan atau pengguna jasa organisasi. Analisis selanjutnya mengenai target perubahan. Target perubahan seperti apa yang diharapkan agar tercapai pada pengembangan sebuah organisasi. Di sini saya akan membahas 3 poin. Yang pertama budaya, yang kedua teknologi, dan yang ketiga adalah struktur. Yang pertama budaya adalah sistem nilai yang dimiliki organisasi secara keseluruhan serta norma yang mengarahkan perilaku individu atau kelompok. Dan yang kedua teknologi. Teknologi adalah untuk mendukung desain pekerjaan, mengatur aliran kerja, dan mengintegrasikan manusia dan mesin dalam sistem kerja. Dan yang terakhir, yang ketiga, yakni struktur. Struktur kali ini pasti tidak luput di dalam sebuah organisasi, dan struktur memiliki arti yaitu susunan organisasi sebagai sistem kompleks termasuk birokrasi, jalur wewenang, dan komunikasinya. Analisis selanjutnya yakni strategi, yaitu strategi seperti apa yang diberikan untuk perubahan dan pengembangan sebuah organisasi. Dan lagi-lagi kali ini penjelasan saya memberikan 3
poin penting dalam strategi tersebut. Yang pertama, strategi paksaan atau forced coercion strategi, yaitu perubahan yang dilakukan melalui wewenang formal dan atau penggunaan reward atau punishment. Yang kedua, perubahan yang diperoleh dengan cepat namun cenderung dilakukan karena adanya rasa takut terhadap hukuman atau keinginan mendapatkan reward dan pengaruhnya bersifat temporer. Dan selanjutnya, yang ketiga, sesuai untuk digunakan pada tahap unfreezing, yaitu meninggalkan pola lama dan mendorong terbentuknya pola baru. Dan poin kedua yakni strategi persuasi rasional atau rational persuasion strategi. Di dalamnya meliputi yang pertama, perubahan yang dilakukan melalui pengetahuan, data empiris maupun argumen rasional. Dan yang kedua, manajer harus menggunakan pendekatan rasional bahwa perubahan akan diberikan manfaat yang besar dibandingkan pola sebelumnya. Yang ketiga, argumen bisa disampaikan oleh agen perubahan, ahli dari luar maupun melalui demonstrasi. Dan yang terakhir, yang keempat, perubahan yang terjadi lebih lambat dari strategi yang sebelumnya, namun hasilnya lebih tahan lama dan terinternalisasi dalam diri individu. Baik, strategi yang terakhir, yang ketiga, yaitu strategi kekuatan bersama atau biasa disebut shared power strategi. Di sini memiliki 3 poin. Yang pertama, strategi yang melibatkan partisipasi dari pihak-pihak yang terlibat untuk melakukan perubahan sesuai dengan nilai, kebutuhan maupun tujuan individu atau kelompok. Dan yang kedua, manajer memerlukan reference power dan keterampilan untuk bekerja efektif bersama berbagai pihak. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, yang terakhir, yakni perubahan ini memerlukan waktu yang cukup lama. Namun poin plusnya, perubahan ini akan terasa lebih tahan lama dan terinternalisasi dalam diri masing-masing individu. Dan analisis yang terakhir yakni output dari analisis yang saya ambil yakni kemampuan organisasi melakukan perubahan adalah agar organisasi berfungsi dalam mencapai tujuan atau sasaran organisasi. Walaupun dalam pencapaian tujuan tersebut bukan hanya kepentingan organisasi tetapi juga untuk kepentingan individu yang ada di dalam organisasi tersebut. Individu yang ada dalam organisasi adalah orang yang sangat berkepentingan tentang kinerja organisasi, walaupun disadari kinerja organisasi sangat ditentukan oleh kinerja setiap individu tersebut. Hubungan antara organisasi dengan orang yang ada dalam organisasi bersifat mutual simbolik. Manajer yang baik dalam organisasi adalah yang bisa meyakinkan bahwa kepentingan individu akan terpenuhi oleh organisasi, tetapi pada saat yang bersamaan meyakinkan anggota bahwa kepentingan tersebut akan terpenuhi secara efektif jika setiap individu memberikan kinerja yang juga tinggi terhadap organisasi. Karena itu, kinerja organisasi ditentukan kontribusi setiap anggota organisasi. Cukup sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.